ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salah seorang saudara kita yang mulia meminta adanya sepatah atau dua patah kata untuk nasihat dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan yang diberkahi ini. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menyampaikan nasihat. Dan tentunya nasihat ini pertama kali adalah untuk si pembicara ini sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hanyalah permisalan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang kami turunkan dari awan. Kemudian dengan air tersebut bercampurlah tanaman-tanaman di muka bumi, dari sebagian tanaman yang hasilnya itu dimakan oleh manusia dan binatang ternak, sampai apabila bumi telah mengambil perhiasannya, yaitu tanamannya telah mencapai puncak keindahannya, wa zayyanat, dan bumi telah benar-benar berhias, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan para pemiliknya atau para penghuni bumi ini, mereka menyangka bahwasanya mereka mampu menguasai hasil pertanian atau perkebunan mereka. Ataha amruna lailan aw nahara, datanglah kepada tanaman atau kepada kebun tadi urusan kami, yaitu azab atau kebinasaan terhadap kebun tersebut di waktu malam ataupun di siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams, kemudian kami jadikan kebun tadi telah habis tertuai, seakan-akan dia tidak pernah terwujud pada hari yang kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami untuk kaum yang memikirkan bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah kekal, bahkan sebentar lagi dia akan mengalami yang namanya kematian dan kemusnahan. Kemudian Allah Ta'ala mengajak kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal, kehidupan yang hakiki. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak para hamba menuju kepada negeri keselamatan, yaitu kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatannya itu selamat dari kecacatan, selamat dari kebinasaan, selamat dari kerusakan, dan juga selamat dari caci makian dan kesedihan. Betul-betul di puncak kenikmatan dan puncak kesempurnaan dan kebahagiaan. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah membimbing orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Semua orang diajak untuk menuju ke surga, tetapi tidak semua orang layak mendapatkan hidayah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Maka hendaknya kita pandai-pandai memahami dan mengerti tentang tingginya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Jaga baik-baik hidayah tersebut dan pelihara dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan, disertai dengan rasa cinta dan juga diiringi dengan rasa takut dan harapan.
Kenapa? Karena kehidupan dunia akan segera berakhir dan kita akan masuk ke negeri akhirat yang mana di situ manusia akan terbagi menjadi dua. Oleh karena itulah setelah itu di dalam ayat-ayat surat Yunus tadi Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Untuk orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi jenisnya, yaitu surga. Waziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu melihat indahnya wajah Allah, sebagaimana dalam dalil-dalil yang mutawatir. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Wajah-wajah mereka tidak diliputi oleh kegelapan ataupun kehinaan, yaitu mereka dimuliakan dan mereka wajahnya dibuat putih jernih, putih bersih dan ceria serta indah oleh Allah Ta'ala. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Adapun sebaliknya, kelompok yang kedua, Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyiatim bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Dan orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan, balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal, dan mereka akan diliputi oleh kehinaan. Jadi maksiat itu mendatangkan kehinaan, wallahul musta'an. Ma lahum minallahi min asim. Mereka tidak akan memiliki pelindung dari Allah Ta'ala. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Seakan-akan wajah-wajah mereka itu diliputi oleh potongan malam yang kelam, malam yang gelap gulita. Karena dosa memang mendatangkan gelapnya wajah, gelapnya hati, gelapnya alam kubur, dan juga gelapnya di padang mahsyar. Allah Ta'ala berfirman, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Maka dari rangkaian ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan para hambanya bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah terus kekal dan bahwasanya kematian itu tidak mungkin untuk dihindari. Kemudian manusia terbagi menjadi dua pada hari perjumpaan yang paling besar, hari di mana seluruh manusia dihadapkan kepada penguasa alam semesta. Manusia terbagi menjadi golongan yang beruntung dan golongan orang-orang yang merugi. Maka pada waktu itu, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat-ayat yang lain, dalam ayat Toha, Allah Ta'ala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihat fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Sesungguhnya barang siapa mendatangi Rabb-Nya dalam keadaan dia adalah orang yang jahat, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula dia itu hidup. Dan barang siapa datang kepada Rabb-Nya sebagai seorang mukmin dan dia telah mengerjakan amal soleh, bukan hanya mengatakan iman di hati, enggak masalah amalan dohir saya, yang penting adalah amalan hati, enggak masalah saya maksiat ataupun tidak berbuat ketaatan. Tidak. Allah Ta'ala mensyaratkan dia adalah mukmin dan dia telah beramal saleh sebagaimana yang disyariatkan, sebagaimana yang digariskan dan ditentukan di dalam syariat-syariat Allah Ta'ala. Faulaika lahumud darajatul ula. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu berupa surga-surga Aden, tempat menetap yang kekal, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Maka sungguh beruntung orang yang datang kepada Allah dalam keadaan telah bersih, karena surga adalah tempat yang bersih dan hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih. Barang siapa datang dalam keadaan masih berlumuran dengan dosa sebagai orang-orang yang durjana, maka nerakalah tempat tinggal dia. Maka termasuk dari rahmat Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman
adalah bahwasanya Allah mensyariatkan untuk mereka ibadah puasa sebagai pensuci dari dosa-dosa dan peninggi terhadap derajat-derajat dan untuk memperbanyak pahala-pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan rincian beberapa pembahasan tentang adab-adab puasa sampai Allah Ta'ala berfirman, Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi ayat puasa diawali dengan takwa dan diakhiri juga dengan pembahasan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu sebab datangnya ketakwaan, dan takwa itu adalah sebab tingginya kekeramatan dan kemuliaan sebagaimana ma'ruf dalilnya, inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan dikuncilah pintu-pintu neraka jahanam dan para setan itu dirantai. Taib, dan datang di dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, tambahan yang lebih panjang dan semuanya adalah sahih. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan itu terjadinya adalah setiap malam di malam-malam Ramadan. Ini keutamaan yang sangat besar, beruntung masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Allah Ta'ala mensyariatkan puasa dan itu adalah ibadah yang sangat agung. Allah Ta'ala dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyama huwa li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam adalah untuk dia sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasi sesuai dengan kadar puasa dia. Yaitu apa? Sebagaimana dalam hadis yang lain, setiap amalan anak Adam dilipatkan 10 kali lipat sampai 700, sampai 100, sampai 700 kecuali puasa. Puasa terserah Allah. Kenapa? Dijelaskan oleh para pensyarah, karena puasa ini adalah ibadah yang dibangun di atas kesabaran. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu, yang pahalanya itu dibalasi tanpa ada batasannya. Tayyib, maka pahalanya sangat besar. Oleh karena itulah diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad, dan ini disahihkan oleh Al-Imamul Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ketika beliau meminta wasiat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bisawm fa innahu la mitlalah. Engkau harus berpuasa karena tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Ini menunjukkan tentang banyaknya pahala puasa. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan qiyamul lail pada malam Al-Qadar dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahalanya, akan diampuni untuk dia dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, akan diampuni juga untuk dia dosa-dosa dia yang telah lalu. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan, demikian pula qiyamul lail, itu sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ini kabar gembira, tidak ada seorang pun dari kita sebagai orang biasa kecuali dia itu punya banyak dosa. Oleh karena itulah kita harus memanfaatkan kesempatan emas ini, kesempatan di mana Allah Ta'ala masih memanjangkan nafas kita, memberikan kesempatan kita untuk menikmati bulan Ramadan, untuk masuk di dalam bulan Ramadan ini
Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan tadi lalu kita menyesal di waktu penyesalan itu tidak lagi bermanfaat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad dan di hadisnya adalah sahih dan juga datang dari para sahabat yang banyak sekali. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih." Celaka seseorang yang namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fangsalakha qabla an yughfaralah. Celaka seseorang yang dia masuk pada bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu keluar dari dirinya dalam keadaan dia belum lagi mendapatkan ampunan. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya itu mengalami usia tua di sisinya, lalu mereka berdua tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka manfaatkan, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwah terutama yang meminta wasiat dan yang lainnya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan puasa dikerjakan dengan puasa yang sebenarnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Shayyib, bahwasanya hakikat orang yang puasa adalah orang yang anggota badannya itu berhenti dari dosa-dosa, lidahnya berhenti dari kedustaan dan kekejian dan dari ucapan-ucapan palsu. Tayyib. Dan juga berhentinya perut dia dari makan dan minum, berhentinya kemaluan dia dari perkara-perkara yang mengundang syahwat, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Dan kalaupun dia berbicara, tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik yang tidak sampai menodai puasa dia. Demikian pula kalau dia berbuat sesuatu yang tidak sampai merusak puasa dia. Maka jadilah ucapan dia semuanya bermanfaat, semuanya adalah ucapan yang soleh. Dan seterusnya, pembahasan yang sangat indah disebutkan oleh Ibnul Qayyim, karena Rasulullah telah bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahl, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan palsu atau mengamalkan kedustaan atau berbuat kebatilan, maka jahal di sini adalah kebatilan, maka Allah tidak punya hajat terhadap perbuatan dia yang meninggalkan makanan dan minum. Tayyib. Maka inilah hakikat puasa, jangan sampai kita sia-siakan. Tayyib. Dan juga manfaatkan bulan puasa ini untuk membaca Quran, karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan terhadap petunjuk dan sekaligus sebagai furqan. Tayyib. Atau keterangan terhadap furqan. Ma'ruf diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, terutama adalah di malam-malam Ramadan ketika beliau murajaah Quran dengan Jibril. Demikian pula orang-orang soleh, mereka memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana itu dikisahkan panjang lebar oleh Imam Az-Zahabi dalam Ma'rifatil Qurra'il Kibar. Kisah apa itu Ubay bin Ka'ab, demikian pula kisah Al-Aswad, dan demikian pula Abu Raja Al-Utaridi, yang mereka itu sangat bersemangat untuk membaca Quran. Kalau mampu sehari, bagus. Kalau hanya mampu 3 hari khotam, itu bagus. Kalau hanya mampu 10 hari khotam, itu juga bagus. Yang penting usahakan memperbanyak qiraatul Quran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.